Mereka berkarir di bidang IT, Oh bidang gitu. web engineer, sebagai web engineer dan sukses. Dan ada yang backgroundnya nggak lulus kuliah, yang ekonomi tetapi nggak lulus kuliah. Ada Cuma yang ngambil ilmunya background aja, gelarnya nggak usah deh gitu ya. drop out istilahnya. Halo hoster people, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Discussing Niaga Hoster episode perdana. Dengan saya, Riza Prihananto sebagai hostnya yang akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang expert di bidangnya kali ini. Kalian pasti penasaran kan siapa narasumbernya? Nah, daripada kita penasaran nih, langsung aja kita panggil, inilah dia, Ivan Kristianto. Halo, halo Halo Mas Ivan. Mas, apa Ya, kabar? baik. Harusnya saya dulu yang nanya Mas Ivan. Nggak Oh apa-apa. gitu ya. Eh, ini udah sekitar jam 10 lebih ya. Kira-kira ini masih Mhm. pagi ya? Ya, masih cukup pagi lah ya. Ini subuh nih buat saya. Berada di belahan dunia mana nih Mas? Nah, Iya, ini udah punya jam demi 10. demi janji jadi saya harus bangun pagi. Asik. Udah ngapain aja nih Mas dari pagi nih? Baru sempat cuci muka, minum teh, dah minum air putih. Kalau saya dari pagi sih baru bikin konten TikTok aja sih. Wah, Ya gimana kurang. sih? Nanti kamu bisa ajarin saya, masih bisa ajarin saya bikin TikTok dong? Saya nggak malah nggak bisa. Gimana kalau kita bahas TikTok aja satu acara ini? Nah, jangan dong. Oh, Terus jangan. nanti rasa penasaran penasaran saya akan kita pendam selamanya nih tentang dunia website. Mas Ivan nih, Terus, saya kan ini jadi dari backgroundnya kan bukan dari IT ya, karena saya lulusan dari pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, saya juga ada nih kayak hasrat tuh pengen jadi seorang yang mahir di bidang website gitu kan. Nah, agak sedikit keteteran nih belajar macam-macam terms gitu kan. Cuman kan untungnya saya pendidikannya bahasa Inggris. Jadi karena banyak apa ya, yang kayak tadi Mas Ivan bilang, banyak jurnal-jurnal tentang teknologi dari bahasa Inggris, saya bisa dikit-dikit mencerna ini. Nah, kalau Mas Ivan sendiri kan kuliahnya di Atma Jaya dulu kan, di Jogja gitu. Itu relate nggak sih? Maksudnya kayak sama dunia yang digeluti sekarang gitu. Apa ya? Line. em, kurang lebih relate ya. Banyak dasar-dasar yang saya dapat itu dari kuliah. Dasar-dasar itu seperti ya, apa namanya, ilmu pola pikir itu dapat dari kuliah dan SMA. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang kayak apa, kan ada saya punya pemikiran yang berbeda bagaimana orang kenapa harus kuliah. Itu punya pemikiran. Jadi Nah, banyak teman-teman yang ya segelintir orang yang di circle saya, sebenarnya kita kan ada ya movement ya, kita nggak perlu kuliah kalau kalau untuk IT itu sebenarnya nggak perlu ya, ya. kuliah, cukup cukup belajar tekun. Ya memang bisa banyak jalan menuju Roma menurut saya. Tapi kalau saya aliran yang masih kamu harus kuliah gitu. Kalau saya misalnya mendidik anak saya kemudian hari dan suatu saat mereka harus dari SMA dan mau meneruskan karir edukasinya, saya akan mengarahkan mereka harus kuliah. Kuliah. Ada alasan kuat saya, yaitu di kuliah itu bukan soal ilmu yang diberikan kita bisa pakai di kehidupan kerja kita nanti. Mau karir, mau berusaha sendiri, atau mau apa, itu bukan soal mengajarkan supaya kita bisa berusaha atau bisa bekerja, bukan. Tetapi di kuliah itu saya merasa saya belajar untuk belajar. Ngerti nggak? Oke. Saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar untuk mempelajari sesuatu. Jadi belajar untuk belajar. Kuliah itu sebenarnya belajar untuk belajar. Dengan kuliah, saya bisa mempelajari apapun. Pertama, saya punya modal dasarnya.
Saya tahu pola pikirnya, saya tahu harus cari kemana, saya tahu harus cari kata kuncinya seperti apa, saya tahu harus connect ke siapa, saya tahu bagaimana bisa bisnis itu atau suatu network itu terjadi, maksudnya network bisnis atau kemana perginya dari awal sampai akhir. Oh, saya bisa lihat karena saya bisa pelajari itu dari kuliah. Jadi dan kita never ending learning ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah diberikan oportunitas untuk bisa belajar untuk belajar, ya akan sulit kita untuk bisa mencari itu sendiri. Bukan tidak bisa, ya, bukan tidak bisa. Dan juga bukan satu kuliah satu-satunya tempat, bukan. Ada memang tempat lain. Misalnya kita langsung cemplung di dunia kerja, mengikuti seseorang yang mempunyai mentorship yang tinggi, dan kita juga diajarin untuk bisa mempelajari ikutin stepnya dia, itu juga bisa sebenarnya. Cuman oportunitas itu bisa terjadi paling banyak bisa terjadi di kuliah. Nah, kembali ke pertanyaan kamu tadi, bagaimana seseorang seperti misalnya non-IT mau belajar IT, tetapi dia tidak punya background kuliah. Kuliah IT maksud saya. Apapun sebenarnya paling sederhana menurut saya itu adalah langsung cemplung di komunitas. Di komunitas IT. Dan cemplung ke komunitas IT bisa ada banyak hal yang bisa dikontribusikan. Sebagai salah satu contoh di komunitas WordPress, misalnya si A atau Masnya ingin belajar mengenai sebagai web engineer, tetapi untuk saat ini belajar web engineer dengan menggunakan apa istilahnya WordPress sebagai CMS ya, sebagai CMS dan menjadi plugin developer atau themes developer gitu. Cuman nggak punya background IT. Terus gimana caranya? Pertama, menurut saya mengupas bagaimana menggunakan WordPress. Apa sih masalah-masalah orang menggunakan WordPress? Nah, paling training ground yang paling tepat adalah support forum. Ya, banyak yang bertanya, banyak yang punya masalah. Kita nggak perlu cari masalahnya lagi. Banyak yang punya masalah, kita bantu mereka. Jadi mau nggak mau kita belajar. Pertama, let's say dia bilang saya punya masalah website saya atau WordPress website saya ngeblank, putih gitu, nggak terjadi apa-apa. Saya sudah coba ini, coba itu, nggak bisa. Terus dia kasih tahu permasalahannya di mana, terus kemudian spesifikasi atau plugin-plugin apa yang digunakan, themes apa yang digunakan. Kalau mau belajar, ya kita coba lihat masalah itu, kita coba replikasi masalahnya dia di komputernya kita atau di hostingnya kita. Ternyata ada masalahnya, kita coba solve masalahnya untuk dia. Setelah ternyata kita bisa gitu ya, ternyata kita bisa solve. Setelah berhari-hari bergadang, bisa solve gitu ya, for free sebenarnya. Ya, tidak ada yang karena volunteer ya. Tetapi itu training ground yang paling efektif. Pertama, masalahnya sudah ada, kita coba pecahkan dengan cara kita sendiri. Terus kemudian si orang lain itu kalau misalnya berhasil kita bantu, kita berikan solusinya dan dia hidupnya menjadi berkurang kesulitannya. Percaya nggak percaya kita dapat pahala ya. Terus kemudian apa istilahnya? Yang pasti ilmu kita bertambah. Jadi nggak ada hal yang percuma di sana. Dan kalau itu kita lakukan rutin, ya, misalnya kita hanya spend investasi waktu kita untuk memecahkan, memberikan solusi terhadap orang-orang tersebut, misalnya aja 2 jam setiap hari.
1 minggu itu sudah memberikan waktu kita kontribusi itu sudah 14 jam. Yang Nah, katanya apa kalau misal dikalikan setahun itu kali 365 itu sudah berapa tuh? banyak lah. Sudah banyak ya. Udah lebih dari 3.000 jam, bisa sampai hampir 5.000 jam. Dan katanya untuk kita bisa menguasai sesuatu, bisa mahir di sebuah skill tertentu, kita butuh waktu 10.000 jam terbang di situ. Dengan waktu 2 tahun aja membantu orang-orang yang kesulitan itu, 2 tahun. Kuliah itu 4 tahun loh. 2 tahun. Kontribusi 2 jam setiap hari di support forum, di Facebook Group WordPress Indonesia, ataupun di Niaga Hoster, ya. Kan ada tuh tiket-tiket orang mengalami kesulitan WordPress, dibantu. Iya, benar. 2 jam setiap hari. Di dalam waktu 2 tahun, Anda itu sudah bisa menjadi support expert di bidang WordPress. Support expert. Bisa, jadi ibaratnya masalah apapun, masalah ini, jadi kayak, tahu nggak sih, pernah nggak sih ketemu orang yang sudah benar-benar expert di bidangnya, saya punya masalah gini, dia cukup mikir dari jarak jauh aja, kayak bisa terawang, coba kamu cek kode yang ini, atau coba kamu cek settingan server yang di sini, atau Redis-nya, atau memorinya, atau hard disk-nya, dia sudah bisa kayak kasih jawaban dengan instan. Iya. Jawaban instan yang seperti itu, yang expert answer yang seperti itu mahal. Jadi seperti tadi, 2 jam setiap hari, dalam waktu 2 tahun kamu bisa jadi support expert untuk satu bidang. Kalau kita aplikasikan ke hal yang lain, misalnya pengen menjadi web engineer. Web engineer itu sebenarnya bukan cuma soal WordPress ya. Yeah. Jadi bisa anything web gitu ya, mulai dari anything web, mulai dari back end, front end, terus kemudian sedikit mengenai server configuration ya. Itu web server maksud saya. Dan itu ya coba berkecimpung mengenai bagaimana tujuan yang kamu mau dapatkan itu, misalnya mau jadi web engineer tapi di bidang misalnya sebagai JavaScript engineer-nya, developernya, atau sebagai WordPress developernya, jadi plugin developer atau themes developernya, atau membangun membangun sebuah project dari A sampai Z, mulai dari perancangan website sampai websitenya live, dan kemudian setelah website live itu bagaimana digital experience sebagai user yang menggunakan website itu juga dipikirkan, yaitu hanya bisa didapat dari jam terbang. Jadi dan itu saya juga nggak yakin itu bisa didapat di kuliah sebenarnya. Tetapi di kuliah itu bisa membantu modal dasar untuk belajar. Nah, bagi yang nggak kuliah gimana? Sama, kecimpung lagi di komunitas. Ya. Banyak kok yang membutuhkan, banyak yang punya masalah. Coba kita solve masalah itu, apakah dengan menggunakan plugin, kita bisa bikin plugin. Mungkin awalnya bikin pluginnya itu butuh waktu 2 minggu. Suatu hari, misalnya bikin plugin sederhana ya, 2 minggu. Terus kemudian ada masalah lagi, kita lihat, kita bikin pluginnya lagi. Mulai berkurang waktunya. Akhirnya nanti ada orang memiliki masalah, bikin pluginnya bisa cuma 3 hari. Wow. Gitu. Saking terbiasanya bikin plugin itu ya. Iya. Nah, dan bayangkan plugin-plugin tersebut kita rilis secara penuh, ya kan? Nanti ada seseorang yang lebih expert melihat plugin kita misalnya. Akhirnya dia review, ada bug di sini ada bug, dia bantu membuka isu di GitHub, ya kan? Atau dia buka support forum, di sini ada bug. Akhirnya kita terbiasa memperbaiki bug tersebut, atau mungkin mudah-mudahan si pengguna yang expert itu melakukan submit kode perbaikannya ke kita. Akhirnya kita belajar dari orang tersebut.
Atau kita menggunakan plugin orang lain misalnya. Kita temukan bug di Di situ. kode orang lain. Kita submit perbaikannya ke mereka. Pertama kita belajar membaca kode, kita mengerti cara pikir, pola pikir orang lain dalam menuliskan kode, kita dapat ilmu yang baru, kita dapat bugnya, kita solve, kita submit, kita dapat experience. Kalau kayak main game kita level up gitu ya, Ada level up. XP-nya. Terus bayangkan kalau kita lakukan itu setiap hari, ya, setiap hari membantu, ya mungkin kamu bisa menjadi the next Adam Silverstein ya, kan? Yang orang itu yang terus berkontribusi, terus kontribusi. Yang dilakukan sebenarnya hal yang sama, kontribusi setiap hari di core. Dia melihat celah di WordPress core, memperbaiki. Celah, memperbaiki. Terus dia constantly melakukan itu, dan secara skill dia sangat dalam dengan apa yang dia lakukan. Orang menjadi lebih kenal dia, dan sekarang dia sudah bekerja di Google. Jadi sebenarnya itu untuk menjadi expert lebih ke apa ya? Kayak kita tuh tidak berhenti untuk menggali terus ya, maksudnya. Walaupun kita punya pendidikan yang nggak align, tapi kalau misalkan kita berusaha fokus menggali ke satu hal, itu kita bisa jadi expertnya di situ gitu. Saya rasa itu berlaku untuk semua jenis bidang apapun. Gitu. Jadi buat kalian atau hoster people di luar sana, dari background yang nggak nyambung sama IT nggak masalah gitu. Saya pun juga awalnya bukan anak IT, maksudnya bukan yang kuliah di bidang IT, akhirnya bisa build website saya sendiri gitu loh. Gitu. Di circle saya banyak kok teman-teman saya yang backgroundnya bukan IT, dan mereka sekarang saat ini sudah, saya kira, cukup sukses dengan karir mereka, dan kehidupan mereka, dan mereka berkarir di bidang IT, bidang web engineer, sebagai web engineer, dan sukses. Dan ada yang backgroundnya nggak lulus kuliah, yang ekonomi tetapi nggak lulus kuliah. Ada cuma yang ngambil ilmunya aja, gelarnya nggak usah deh gitu ya. Drop out istilahnya. Ada yang perjelas dong. Ada yang ini juga, apa istilahnya, kuliahnya perpustakaan, manajemen perpustakaan coba. Terus dia jadi engineer. Jadi JavaScript engineer, sangat expert di bidangnya. Mas Ivan sekarang udah berkarir di bidang web engineer berapa tahun kira-kira, Mas? Sekarang tahun berapa sih? Coba kita cari kalender dulu. Oh, masih 2020 kok, masih 2020. Saya mulai professionally itu 2017. Oh, 2017. Saya berarti Profesional. baru lulus. Saya baru lulus. Sorry. 2007 maksud saya. Oh, 2007. Saya kelas 1 SMP. Itu profesionally mulai ya, tapi sebelum itu ya saya sudah mulai banyak solving isu yang di luar kampus. Jadi agak unik sih cerita saya di kampus itu, karena meskipun belajar di kampus, tapi saya aktif di saya bahkan sampai ikut ya co-founding sebuah kelompok studi di bawah naungan program studi. Jadi lingkupnya hanya di program studi. Mendekati akhir-akhir kuliah, itu mata kuliah kan makin sedikit ya. Saya cuman kayak skripsi aja gitu ya. Yeah. Terus banyak menggabutnya, kayak bingung gitu mau ngapain gitu. Skripsi bosen. Terus akhirnya saya diberi kesempatan karena dekat dengan beberapa dosen, terus kira-kira saya ngobrol-ngobrol sama dosen, dan saya diberi sebagai istilahnya student worker gitu ya, istilahnya.
mahasiswa tapi dipekerjakan di pusat sistem informasinya Atma Jaya. Oh, ya. Kayak magang gitu kah? Kalau magang kan kita yang minta. Kalau ini saya jadi sebagai student eh, employee, Berarti jadi dibayar, Mas. dibayar, Oh, dibayar, dibayar. dibayar kecil. Tetapi Oh, iya. yang saya butuhkan adalah saya bisa Ilmunya. bekerja di pusat sistem informasi Atma Jaya dan saya membantu mereka untuk menciptakan software-software yang kecil-kecil aja, software kecil yang mempermudah hidup mereka. Contohnya mereka punya data mahasiswa, terus kita butuh import ekspor Hmm. datanya ke database, atau dari data mahasiswa kita dari spreadsheet Excel kita butuh bikin formula supaya bisa mempermudah filter segala macam. Itu em, jadi saya datang duduk di sana dari pagi sampai sore, bantuin ngerjain, terus malamnya ngerjain skripsi. Karena Kerjaan skripsi skripsinya sang, malah malam. iya, skripsi, skripsinya membosankan, jadi saya kerjain yang lebih menyenangkan. Nah, Saya pikir ada jadi orang yang menganggap skripsi menyenangkan. jadi ya begitulah terjadi dan banyak pengalaman juga di sana. Jadi cara itu untuk mengaplikasikan ilmu itu banyak tempat sih. Nah, itu tuh selama 13 tahun itu jatuh bangunnya tuh gimana sih? Ada apa ya? Pengalaman pahit apa nih yang bisa jadi salah satu pelajaran buat saya dan juga hoster people di luar sana kayak misalkan, oh, kalau misalkan lagi mengalami jatuh kayak gini nih, saya harus gimana gitu. Ya saya pernah membangun sebuah perusahaan eh, Tahun berapa bersama tuh, Mas? teman. Tepatnya 2012, tapi saya mulai join join venture-nya seperti mulai terlibat langsungnya itu di tahun 2011 akhir sih. Oh, Tapi berarti mulai kayak official sign itu 2012. Em, Pernah pusing juga soal soal company, memanage sebuah company, memanage people manajemennya, terus kemudian pajak, pernah pernah burn out juga deh. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya burn out ya. burnout ya. Mental mental burn out itu juga pernah gitu ya. Terus pernah merasa stres dengan kehidupan traffic di Jakarta ya. Sampai dia kayak ke apa istilahnya rutinitas itu sampai bisa mengubah pola hidup dan karakter saya, dan itu saya sadar, dan karakter saya dulunya fun terus Hmm. kemudian asik itu bisa berubah karena stres level yang tinggi dan ditambah dengan udara atau lingkungan dan rutinitas yang tidak sehat, dan akhirnya saya apa namanya decide ya membuat decision saya nggak mau lanjut lagi, makanya saya lebih senang bekerja dari rumah Ya, gitu. Saat ini saya bekerja dari rumah dan semuanya secara remote working itu adalah salah satu blessing menurut saya, blessing in life. oke. Jadi kalau dari Mas Ivan itu tadi kan bilang apa namanya remote working itu lebih sesuai sama Mas Ivan gitu ya. Berarti nggak selama pandemi ini pun juga nggak ada masalah ya dia mau work from home kayak mau PSBB kayak tetap aja bisa kerja di rumah gitu ya. Nggak ada perubahan Tetap signifikan. produktif gitu. Nah, gitu tuh mungkin itu bakalan unik sih buat bahan pembahasan selanjutnya gitu ya. Nah, Asik. ini nih, tadi kan udah nih ngomong cerita-cerita. Belum kelar tuh. Tadi Yang mana? jatuhnya di mana? Belum ini. Iya, oh ya, jatuhnya di mana? Oke, jatuhnya adalah em, dengan apa istilahnya? Saya kan bangun company kan juga punya impian ya, punya tujuan. Oh, saya mau bawa kemana? Punya visi terhadap company. Namun em, di tahun-tahun terakhir itu mulai saya tidak bisa lagi ibaratnya tarik rem. Kalau apa tarik rem, no, nggak bisa nih seperti ini. Dan saya coba bawakan dan
diskusikan, kita Mhm. harus remote working karena um, office doesn't work gitu ya. Ya. Kayak um, istilahnya kehidupan office bagi kasus kita itu nggak working gitu. Namun hal tersebut tidak tidak mendapat respons yang sesuai keinginan saya. Akhirnya saya mencoba untuk mundur dan kemudian ya itu ibaratnya 5 tahun investment waktu dan tenaga dan pikiran tidak percuma tetapi tidak sesuai harapan. Oh gitu. Jadi yang dianggap pahitnya hidup itu adalah ketika apa yang diekspektasikan tidak sesuai dengan harapan gitu. Kalau dari Mas Ivan sendiri gitu ya. Gitu. Ya. Namun kalau sebagai web engineer, jatuh bangun sebagai engineer itu banyak sih, ada kode, ada bug, ada gagal deploy, gagal ini, server down, itu banyak sebenarnya. Cuman ya itu kan hal-hal kecil, hal-hal teknis. Iya ya. Namun hal-hal teknis gini, saya cuma menyampaikan kalau gagal dalam hal-hal teknis, don't worry, itu bisa diperbaiki. Hal-hal yang gagal yang dalam hal mendasar, kamu harus ketahui secara cepat dan coba perbaiki secepatnya. Karena kalau hal-hal mendasar ada itu gagal, misalnya sampai merubah karakter, Mhm. sampai merubah Prinsip prinsip mungkin. hidup, nah Mhm. itu no, say no. Karena kamu harus tetap pertahankan sebuah prinsip. Iya 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 benar-benar. Karena kalau kalau kamu sampai kehilangan karakter dan prinsip hidup, kedepannya kamu akan kehilangan arah. Itu menurut saya. Oke, oke, dari situ ya. Em, sudah berkecimpung di bidang web itu selama 13 tahun, udah ngalamin manis pahitnya kerja juga, terus gagal berhasil gitu kan. Nah, sekarang setelah apa ya? Setelah menciptakan banyak hal atau mengalami banyak hal tersebut, kira-kira nih sampai saat ini nih, apa sih? Kan nggak mungkin nih cuma berhenti sampai sini kan Mas Ivan ya. Pasti pengen lanjut berkarya terus kan. Apa sih Mhm. cita-citanya atau apa yang dicita-citakan buat masa depan mengenai dunia yang Mas Ivan ini geluti gitu? Ada kepinginan apa gitu ke depannya gitu? Hmm. Hal yang saya ingin buat itu sebenarnya bagaimana menciptakan dunia web Oh, menjadi lebih baik dari sekarang. oke. Eh, Mungkin itu ya bukan saya yang ciptakan, tapi saya ikut dalam gerakan itu. Sebagai salah satu contoh, em, ketergantungan misalnya, ketergantungan terhadap sebuah sosial media tertentu. Em, di luar sana saya tahu ada kayak kecanduan sosial media, eh, bahasa bahasa anak zaman sekarang tuh FOMO kali ya, fear of missing out gitu ya. Oh, iya Kalau kayak stiker-stiker taruh muka gitu FOMO. kayak kalau ada notifikasi itu harus dilihat. Ya. Terus posting foto di Instagram itu eh, pengennya banyak like ya. Nah itu bukan sesuatu yang saya tantang banget, tetapi Hmm. em, saya pengen merubah sudut pandang. Kalau dunia digital, dunia teknologi, dunia web itu ada sisi baiknya juga. Oke. Nah, bagaimana membuat dunia teknologi itu orang itu bisa melihat sisi baiknya dan sisi yang kurang baiknya itu dikurangi. Oke. Jadi tingkat kebahagiaan itu bukan ditentukan dari jumlah like, jumlah subscription, Um, tapi jumlah kalau misalnya YouTuber, jumlah ads, jumlah jumlah penghasilan itu menentukan tingkat kebahagiaan pastinya ya. Iya, Tapi realistis. realistis. Tapi kalau misalnya di Instagram kan jumlah jumlah like ya, Huh? jumlah komen itu menentukan tingkat kebahagiaan bagi Iya, orang ownernya. tertentu, orang tertentu. Nah,
kalau misalnya hal tersebut dirubah sedikit menjadi sebuah eh, content creation yang lebih apa istilahnya? Maksudnya tingkat bahagia itu dirubah menjadi hal lain. Misalnya berapa banyak orang yang terinspirasi dari apa yang kita kerjakan. Em, Berapa banyak orang yang terbantu dari apa yang kita kerjakan. Kreasi yang kita buat untuk dunia digital dan dunia web membantu hidup banyak orang. Oh, Itu hal dasar yang jadi uh, make web a better place atau make a digital world a better place. Jadi um, memperbanyak jumlah kontribusi orang ke dunia open source itu salah satu cita-cita saya. Memperbanyak uh, orang yang terlibat misalnya dalam hal translasi karena khususnya Indonesia ya khususnya Indonesia itu masih apa namanya skill bahasa Inggrisnya itu masih 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 panjang jalannya ya. Tapi bisa juga kita memaksakan orang ya udah kalau kalau lu pengen belajar ya belajar bahasa Inggris. hmm, Itu menurut saya hal dasar yang salah. Yang benar adalah kalau orang itu tidak bisa bahasa Inggris, kamu bantu translate literatur itu ke mereka. Sehingga orang yang tidak bisa bahasa Inggris ini bisa ikut belajar. bisa ikut belajar. Hmm, Coba bayangkan effortnya ya. Ada 100 orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ada satu konten video tutorial what plugin development di WordPress yang bagus banget, ya kan? Terus kamu katakan ke mereka, ya kamu kalau mau belajar WordPress nonton video ini. Kalau nggak bisa bahasa Inggris belajar aja belajar bahasa dulu. Inggris. Nggak akan terjadi. Makin Ya lama ya. 100 orang, ya paling 1-2 orang yang bisa belajar kursus bahasa Inggris dan nonton videonya jadi pintar. Iya. Coba bayangkan kalau kamu yang punya kemampuan bahasa Inggris, terus kemudian sekelompok orang, ya 2-3 orang berkontribusi melakukan translasi. Jadi ada subtitlenya di video tersebut. 100 orang yang tadi nggak bisa belajar langsung langsung bisa mempraktekkan plugin development dan mereka bisa mulai menciptakan plugin untuk solve masalah orang lain. Iya, iya. Bayangkan ya bagaimana impact perubahan pola pikir ya. Nah, itu yang saya mau Oke. capai dalam karir saya bertahun-tahun mendatang. Jadi kayak merubah perspektif orang ya. Yang awalnya nih, kalau misalkan saya boleh rangkum itu, eh, yang awalnya orang tuh fokus misalkan pakai Instagram atau pakai web terhadap apa yang kita dapat, gimana sekarang difokuskan dengan apa yang kita beri gitu melalui web, melalui Instagram atau melalui Yep, platform-platform tertentu gitu. Jadi betul. kita juga ngasih manfaat ke orang lain gitu. Langsung apa ya? Ini pesan deh buat para hoster people yang udah nonton nih. Kira-kira apa nih untuk kedepannya? Oh, pesan ya, pesan. Ya, pesan Em, sebagai seorang Ivan Kristianto. y- Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? You cannot do nothing. Jadi kamu nggak bisa lakukan hal yang percuma ya. Oke. Jadi apapun yang kamu lakukan itu lakukan aja yang terbaik, apapun itu ya. Selama itu hal yang baik secara hukum dan agama, lakukan saja yang terbaik ya, terbaik dan bisa bantu banyak orang karena itu nggak bakalan percuma dan kamu hanya bisa melihat hasilnya ya, hanya bisa lihat hasilnya. Meskipun nanti nasib berkata lain dan kamu bergerak di industri yang berbeda, tetapi apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu pelajari saat ini itu hanya bisa kamu lihat saat kamu di tahun-tahun mendatang. Jadi perbanyaklah belajar, perbanyaklah koneksi, perbanyaklah bantu orang lain. Jangan jangan maksudnya tidak usah pamrih untuk bantu orang lain, bantu aja. Dan saat membantu orang lain, bantu dengan sepenuh hati, ya. Dan setelah
bertahun-tahun mendatang kamu akan melihat buahnya itu menjadi baik. Tidak perlu minder, gitu. Tidak perlu minder untuk bantu orang lain. Kalau bahasa puitisnya, jangan capek-capek, jangan lelah menyebar benih, karena kamu akan menuai banyak buah di kemudian hari. Yes. Gitu ya. Sekian obrolan kita sama Mas Ivan. Semoga obrolan ini, aduh mata saya ketutupan Mas. Nah, semoga obrolan ini bermanfaat, khususnya juga buat saya sebagai seorang yang udah berkali-kali ketemu Mas Ivan tapi belum bisa ngobrol langsung, dan akhirnya sekarang bisa ngobrol dan tidak langsung ya. Tetap aja nggak langsung. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Inilah episode perdana Discussing, dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya mungkin bisa sama saya atau sama host yang lain gitu. Oke, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian nonton buat hoster people semuanya, dan goodbye.